Aku lagi terdampar di sebuah hutan yang penuh dengan inye-inye. Inye-inye itu cuma manusia harimau, inye-inye yang punya ilmu-ilmu gitu deh. Dan di sini aku baru masuk. Aku di sini jadi semindang rindu. Nah, sebelum tag ini biasanya kita menghabiskan waktu untuk bercanda, nyanyi-nyanyi bareng, joget, foto-foto bareng sama semua pemain. Ah, biarlah. Biarlah mereka menggoda kita macam apa lah. Yang penting kita berdua Ratu. Usai menyatakan cintanya pada Ratna dengan seikat bunga, nyali Amar pun kian bergelora menabur godaan demi godaan pada gadis berusia 16 tahun itu. Ngisengin sih. Ya semuanya juga ngisengin, Kajuan gitu, Om Aji, semuanya tuh ngisengin, suka ngisengin gitu. Apalagi kalau aku satu frame sama inye-inye semua cowok semua itu pasti disengin. Munculnya Ranti bagaikan lembayung senja untuk rasa sayang Syahnas pada Amar. Rasa cemburu itu memang tidak terpias jelas, namun terasakan, seperti tergambar dalam rekaman kamera ini. Syahnas yang tengah mesra saling tatap dengan Amar, tiba-tiba terlihat jengah ketika Ratna datang. Syahnas pun memilih melipir pergi meninggalkan Rajo dan Ratna berdua. Ya belum, enggak. Ratna yang 6 tahun lebih muda dari Syahnas, tanpa diduga kini muncul sebagai pesaingnya di hati Amar Zoni. Lantas siapakah yang bakal mendapatkan cinta Amar? Syahnas Karina ataukah Ranti Ratna? Pertama, baik Syahnas maupun Ranti tak lagi sungkan untuk pamer kemesraan bersama Amar di lokasi syuting. Awalnya, romantisme Syahnas dan Amar yang pertama kali berkecambah dari tatapan mata menggoda, sentuhan sampai pelukan. Namun kini, hal yang sama juga dijalani Ranti dengan Amar. Oke. Ya, maksudnya juga aku nggak harus yang ngejelasin detail juga kan ya. Biarin aja kan mereka maksudnya melihat dari sosok kacamatanya mereka, cuman kan nggak sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya gitu. Tuh aku ngeliat mereka yang kayak peluk-pelukan gitu ya biasa aja, kayak ya udah. Kalau actingnya sih yang kayak tapi biasa aja sebenarnya. Mereka berdua punya kelebihan masing-masing sih. Dari sana kelebihannya itu baik, orangnya sederhana, humble. Dan dari Ranti kelebihannya mungkin pintar. Kedua, adu fanbase. Persaingan memanas karena Syahnas dan Ranti mendapatkan dukungan kuat dari fans masing-masing. Fanbase Marsha atau Amar Syahnas muncul lebih dulu memimpikan Amar segera memacari Syahnas. Belakangan hal itu dilawan oleh fanbase Rara atau Rajo Ratna yang mendukung Amar menjatuhkan pilihan kepada Ranti. Aku lebih milih sama Amar. Amar udah ganteng, tinggi, pemain baru lagi putih. Karena dia rojo langit. Kalau sampai detik ini sih emang aku nggak ada apa-apa sama Amar. Cuman kalau untuk kedepannya entah kan nggak ada yang tahu. Seneng sih, soalnya kan berarti chemistry kita, mereka bisa lihat chemistry kita kan, maksudnya dapet chemistry-nya gitu. Jadi aku seneng bisa peranin sama Rajo Langit. Ketiga, Syahnas sudah lebih berani membawa kemesraan bersama Amar di luar lokasi syuting, sementara Ratna belum. Syahnas pernah makan malam romantis bersama Amar, bahkan juga saling memberikan kado hadiah tahun baru. Enggak, nah berarti ini mau buat Sanas disiapin. Enggak, ini buat pacarnya Amar kali. Bukan, ini pacarnya Amar ya kamu. Coba. Wah ini pas banget sih sama aku sih. Kamu kok tahu aja sih yang aku suka?
mereka emang digosipin berdua ya udah. Aku sih yang kayak ikut ketawa-ketawa aja, ikut ngadek-ngadek mereka. Keempat, baik Syahnas maupun Ratna mengakui tidak menutup kemungkinan bakal terjadinya cinta lokasi alias cinlok. Keduanya tidak menampik jika intensitas kebersamaan di lokasi syuting bisa mengubah relasi dari teman menjadi kekasih. Cinlok aku percaya lah, maksudnya juga itu mungkin terjadi di lokasi, maksudnya di tempat kerja manapun, apalagi kan misalnya ketemu tiap hari atau apa, jadi lebih memungkinkan kemungkinan besar. Mungkin ya bisa, karena setiap hari ketemu kita kan juga jadi saling kenal kan satu sama lain. Mungkin aja bisa ada yang cinlok, tapi sejauh ini setahu aku sih di lokasi belum ada yang cinlok. Tampan dan sukses, sosok Amar memang mudah memincut setiap hati wanita. Namun cinta bukanlah soal paras dan harta semata, melainkan kenyamanan batin juga. Sementara itu pemirsa, kabar menarik muncul dari para bintang sinetron 7 Manusia Harimau. Diam-diam di lokasi syuting mereka terbiasa melakukan aksi gila-gilaan. Seperti apa kehebohan aksi para bintang sinetron 7 Manusia Harimau? Dan benarkah dari Hello Kitty kini Cut Meyriska berubah menjadi Hello Dangdut? Bukan sebuah pemandangan lazim melihat sosok cantik Cut Meyriska alias Karin si Hello Kitty berada di lokasi syuting sinetron yang tengah naik daun 7 Manusia Harimau. Di antara sejumlah bintang muda seperti Syahnas Sadika, Samuel Zilguin, Aura Nabila, Amar Zoni, dan Ranti Maria, tiba-tiba saja terselip sosok Cika. Si Hello Kitty itu tampak malu-malu, bahkan sempat menutupi wajahnya dengan bundelan kertas skenario 7 Manusia Harimau. Aku lagi terdampar di sebuah hutan yang penuh dengan inyek-inyek. Inyek-inyek dia 7 manusia harimau, inyek-inyek yang punya ilmu-ilmu gitu deh. Dan di sini aku baru masuk. Aku di sini jadi Semindang Rindu. Nah, sebelum take ini biasanya kita menghabiskan waktu untuk bercanda, nyanyi-nyanyi bareng, joget, foto-foto bareng sama semua pemain. Suasana heboh pecah di lokasi syuting sinetron 7 Manusia Harimau dan Cika larut di dalamnya. Kalau di sini terkenal Hello Dangdut. Suka goyang dangdut. Coba kayak gimana? Lu mau yang joget. Aksi gila-gilaan saat jeda syuting itu pun terus berlanjut. Cukup menarik melihat Cika si Hello Kitty yang kini dijuluki si Hello Dangdut cepat beradaptasi dengan semua kehebohan ala 7 Manusia Harimau. Pemain, kru, sutradara semuanya seru-seru banget. Dan tadi itu ya kayak gitu, yang tua, yang muda semuanya sama aja. Yang dulunya mungkin aku di CHI sih nggak ada seperti itu kali ya, karena kan mungkin mereka udah pada dewasa, ini yang udah tua juga kayak anak kecil gitu, tapi seru sih. Tak hanya menyukai lingkungan teman-teman barunya, Cika juga tertantang dengan peran barunya sebagai tukang sihir Semindang Rindu. Apalagi ia boleh tampil dengan gaya maskulin yang selama ini menjadi favoritnya. Jadi awalnya aku mau rambutnya mau diikat, dikasih mahkota kayak mamaku, terus bajunya yang serba berbulu gitu kan, tapi sini-sininya aku gerah dengan yang seperti itu. Jadi aku rambutnya digerai, harus biar kelihatan berbeda karena aku anak ratu. Jadi pakai beginian. Dahsyatnya Awards, salah satu ajang penghargaan untuk insan panggung tanah air kembali digelar. Mengambil tema dahsyatnya tanpa batas, Dahsyatnya Awards kali ini bermaksud mendorong para seniman dan musisi untuk melahirkan lagi karya-karya terbaik mereka. Acara yang akan digelar tanggal 23 Januari 2015 di Istora Senayan, Jakarta, banyak artis terdahsyat siap ikut memeriahkan ajang ini, seperti Syahrini, Ayu Ting Ting, Anang Ashanty, dan masih banyak lagi bakal meramaikan panggung Dahsyatnya Awards 2015. 30 menit sudah saya Desi Bowman menemani Anda menyajikan kabar aktual yang disajikan secara lebih mendalam.
Simak terus kabar-kabari setiap hari Sabtu jam 7 pagi hanya di RCTI Semakin Oke. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.